pernah kali cek karya-karya itu, maksudnya yang apa namanya ya, yang pengalaman saya tertarik gitu. Pertama ini baju, oh ini bajunya ya. Saya cek apa alasan mereka gitu. Nah, Bajunya Umar ya, mengikuti bajunya Umar ya. setelah saya cek itu, oh ini bajunya Sayyidina Umar, oh ini bajunya Uwais Al-Qarni. Nabi juga pernah memberikan baju begini. Tapi bukan itu yang menarik, bukan. Yang menarik itu saya pernah baca kitab Minhajul Abidin. Di dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan kalau sebuah perbuatan atau ya sebuah perbuatan lah gampangnya. Cuman teks-teks secara letterlek saya kurang ingat, tapi secara bebas begini. Sebuah perbuatan itu bisa benar atau tidak itu diukur dengan 4 hal. Pertama dengan Al-Qur'an. Kalau tidak temu di Al-Qur'an, cari di hadis. Kalau tidak ketemu di hadis, cari di perbuatan-perbuatan ulama. Kalau nggak ketemu sama perbuatan-perbuatan ulama, cari yang paling berat kepada nafsu kamu. Saya cek, ini Al-Qur'annya ada nih Al-Qur'annya, tapi tafsir isyari. Perjalanan Nabi Adam alaihissalam ketika di surga, itu bajunya kan metik-metik dari daun, mungkin gak terlalu masuk kalau pakai tafsir tafsir syariah. Yang kedua dari hadis nih ada nih kan, ada sahabat yang memakai Sayyidina Umar. Terus ini tabiin juga ada Sidi Uwais Al-Qarni. Yang keempat saya cek, ini berat ke jiwa saya nih, ke nafsu saya. Kalau pakai ini nggak bisa, nggak mungkin saya pakai begini. Oh ini berarti nih cocok ke saya, karena semakin berat kepada nafsu itu semakin hak gitu. Itu bisa dicek di kitab Minhajul Abidin, karya Sidi Abu Hamid Al-Ghazali. Itu sampai bilang begini, Abu Hamid Al-Ghazali, madhabi, kalau nggak salah madhab saya tasawuf begitu, madhab saya tasawuf. Oh bagus ini. Jadi saya suka begini karena berat. Maksudnya karena berat kepada jiwa. Oh benar, ini tidak mungkin nafsu saya ikut nih. Udah saya coba masuk musyahadah juga. Pertama Bang Sabil saya gak percaya saya. Musyahadah, waktu musyahadah pertama, musyahadah cahaya, saya tahu ini cahaya. Tapi untuk musyahadah cahaya Allah saya gak percaya. Sampai saya dipanggil ke Maroko. Saya naik ke langit tuh kan, sampai ke aras, baru saya paham tuh, oh ini ilmu memang berbeda. Karena itu waktu itu saya ditransfer ilmunya dari hati Syekh hati murid, langsung mengalir tuh ilmunya. Waduh. Dan setelah saya cek ilmu ini Bang Sabil, ilmu kayak Ibnu Arabi, Al-Jili, Abdul Karim Al-Jili, itu ilmunya tuh. Tapi kalau baca di kami tuh begini, orang yang baca ilmu ma'rifat dijelaskan dari mulut dan dengar dan dia baca dari buku, berarti dia seperti orang yang membaca panduan berenang, sudah berhafal berpuluh-puluh buku, tapi dia belum menyebur ke lautan. Di kami ini nyeburin dulu baru dijelaskan. Jadi karya Abdul Karim Al-Jili itu saya gak pernah paham, gak pernah baca. Setelah ilmu itu disiramkan, ditransfer, ini kitab Abdul Karim Al-Jili. Waduh, ini ilmu saya ini, saya bilang. Gak usah baca, saya sudah paham nih, begitu. Ini memang tapi penjelasannya ya. Oh Abdul Karim Al-Jili, Ibnu Arabi, atau apa macam-macam gitu yang ma'rifan. An-Nabulsi itu ilmunya. Kalau bukan siapa lagi ya yang sama ilmunya, pokoknya yang membahas tentang zatullah ya, tentang wujud gitu. Kalau Yusuf Zaidan saya cek itu Dr. Yusuf Zaidan, beliau mengkaji Al-Jili, tapi saya tahu orang ini bagus, punya husnudzon, baik sangka kepada Al-Jili, tapi dia gak punya ilmu. Saya tahu tuh Yusuf Zaidan, saya baca dia berbaik sangka kepada Al-Jili. Tapi saya cek, ini orang ini gak punya ilmunya, tapi dia berusaha tuh mengkaji Al-Jili sampai karya-karyanya banyak. Tapi bagus. Yusuf Zaidan, cek Yusuf Zaidan, dia bagaimana dia berbaik sangka kepada Al-Jili sehingga menjelaskan Al-Jili itu bagus gitu.
Tapi kalau orang punya ilmu yang kayak saya nih, sir gitu, tahu. Oh, Yusuf Zaidan orangnya dia belum ke sirnya, tapi berbaik sangka kepada Al-Jili. Begitu kira-kira Bang Sabil, lanjut.